Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya bertanya kepada kita semua, adakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya tidak punya dosa? Saya yakin tidak akan ada seorang pun di antara kita yang berani mendeklarasikan diri bahwa saya tidak punya dosa. Mengapa? Karena kita semua sadar bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari berbuat dosa dan kesalahan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam, yakni manusia, pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah." Kata Nabi, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya setiap hari 100 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik ibadahnya, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Beliau adalah seorang yang maksum. Beliau seorang yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak pernah beliau berhenti beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, aku bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan ini kita harus senantiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah kembalinya kita kepada ketaatan, kembalinya kita untuk menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kembalinya kita dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Itulah taubat. Memang saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat alal Isti'dadi liyaumil mi'ad, beliau menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa memastikan apakah taubat seseorang diterima atau tidak. Namun kita harus tetap optimis, kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat. Allah adalah zat yang ghafurun, yang maha mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang tadi saya sebutkan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui dan bisa memastikan bahwa taubatnya diterima atau tidak. Namun demikian, setidaknya ada 6 hal yang menjadi indikator yang menandakan bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa saja yang menjadi indikator
yang menjadi penanda bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hati seorang yang bertobat lahir kesadaran bahwa dirinya tidak terpelihara dari dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menemukan seseorang yang dia sudah merasa bertobat kepada Allah, merasa dia sudah berhijrah, sehingga dia merasa bahwa dirinya sudah bersih, dirinya sudah terbebas dari dosa. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat justru akan semakin sadar bahwa dirinya tidak terpelihara dari dosa-dosa. Hal ini berarti kapanpun dirinya bisa saja terjerumus kembali, terjebak kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa. Baik perbuatan dosa yang sudah ia taubati atau dosa-dosa yang berbeda, dosa-dosa yang baru ia lakukan. Maka atas dasar kesadaran inilah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang sekiranya akan menghantarkan dirinya kembali jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, jatuh ke dalam kubang kemaksiatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri atau indikator orang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya sedikit gembira dan banyak bersedih. Bagaimana hatinya bisa bergembira? Karena dalam hati orang yang bertobat, dalam diri orang yang bertobat, dia akan senantiasa memikirkan bagaimana nasib dirinya di akhirat. Orang yang bertobat, dia akan senantiasa mempersiapkan dan memikirkan masa depan akhiratnya yang belum mendapat jaminan apa-apa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah dijamin akan selamat nanti di akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang dijamin masuk surga karena amal-amal kalian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang amalnya sangat sedikit, yang amalnya bahkan mungkin jauh dari kekhusyuan, tidak ada jaminan bagi kita untuk selamat nanti di akhirat kecuali ketika kita mendapatkan rahmat darinya. Maka orang yang bertobat akan berpikir hal tersebut. Dia berpikir bagaimana nasibnya kelak di akhirat. Apakah hidupnya akan berakhir dengan membawa iman, dengan membawa Islam? Itulah yang selalu direnungkan seorang yang bertobat. Sehingga tak berani ketika dia punya kegembiraan, dia tidak akan berani meluapkan kegembiraannya secara berlebihan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man aktsara zikrul maut qalla farihuhu wa qalla hasaduhu. Kata Nabi, siapa yang banyak mengingat kematian, maka qalla farahuhu, akan sangat sedikit kegembiraannya, wa qalla hasaduhu, dan akan sedikit rasa hasudnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak mengingat kematian, maka tidak ada ruang untuk dirinya hasud kepada orang lain. Tidak ada ruang di dalam hatinya untuk iri terhadap orang lain, karena yang dia pikirkan hanyalah bagaimana saat dia nanti menghadapi kematian, bagaimana saat dia menghadapi hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikator atau penanda bahwa taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan lebih dekat dengan orang-orang yang saleh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama orang yang bertobat akan menyadari bahwa dengan ia dekat bersama orang-orang baik, bersama orang-orang saleh, maka hal itu dapat mempertahankan kebaikan dirinya
dan bisa diingatkan manakala ia kembali berbuat kesalahan. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang salah, bergaul dengan orang yang jahat, hal itu akan membuka kesempatan bagi dirinya yang bertobat tergerus kembali oleh keburukan mereka, sehingga dia kembali terjerumus ke dalam kubang-kubang kemaksiatan. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Masalul jalisi salihi was-sau'i kahamilil miski wa nafikhil khiri." Kata Nabi, teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti pembawa minyak wangi dan peniup songsong api. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka paling tidak kita akan terbawa kebaikan-kebaikan mereka. Sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang yang salah, bahkan meskipun kita tidak mengikuti kesalahan mereka, tetapi kita akan terkesan bahwa kita bersama orang-orang yang salah itu. Namun demikian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kemudian ketika kita bertobat lalu kita menjauhi orang-orang yang salah itu atas dasar merasa diri sudah suci, merasa diri sudah bersih sehingga membenci orang lain. Bukan seperti itu, tetapi semata-mata ia menjauhi orang-orang jahat, menjauhi orang-orang yang salah semata-mata karena dirinya sadar dia masih mudah terjerumus ke dalam kubang-kubang kemaksiatan. Oleh karena itu, maka dia berusaha untuk menjauhi hal itu. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari bergaul dengan orang-orang yang salah. Yang keempat, indikator seseorang diterima taubatnya oleh Allah adalah ia akan melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapannya. Sebaliknya, melihat perkara akhirat yang banyak sebagai sesuatu yang sedikit. Apa maksudnya? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba yang bertaubat, dia akan ingat bahwa sedikit apapun, sesedikit apapun kekayaan dunia, sesedikit apapun harta yang dimilikinya, yang halalnya akan dihisab dan dipertanggungjawabkan, sedangkan yang haramnya akan menimbulkan atau akan menyebabkan siksaan. Bahkan lebih berat lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertanyaan tentang harta itu lebih berat daripada pertanyaan tentang hal-hal yang lainnya. Soal ilmu misalnya, kita hanya ditanya untuk apa ilmu itu dipergunakan, untuk apa ilmu itu diamalkan. Tetapi ketika masalah harta, kita akan ditanya oleh Allah, dari mana harta itu engkau dapatkan dan untuk apa harta itu engkau belanjakan. Maka bagi orang yang bertobat, dia akan selalu memandang dunia yang sedikit seolah-olah banyak, karena dia berpikir bahwa apa yang dia miliki inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dia akan selalu memandang bahwa ibadahnya sangatlah sedikit, ibadahnya masih sangatlah kurang, sehingga dia akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Yang kelima, indikator seseorang diterima taubatnya oleh Allah adalah dia akan melihat diri dan hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang dibebankan Allah kepada dirinya. Sedangkan terhadap hal-hal yang telah dijamin oleh Allah, tak sedikit pun dia meresahkannya. Artinya apa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bertaubat, dia akan selalu memikirkan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepadanya. Dia akan fokus memikirkan apa yang menjadi kewajibannya. Adapun sesuatu yang telah menjadi jaminan Allah, dia tidak akan meresahkannya. Soal rezeki, soal yang lainnya, semua itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertobat, dia sudah tidak akan lagi resah dengan persoalan rezeki. Dia tidak akan lagi resah dengan persoalan-persoalan dunia,
karena dia yakin semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan adalah apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan yang keenam, indikator diterimanya taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu menjaga lisannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini lahir dari kesadaran bahwa banyak membicarakan sesuatu yang tidak berguna sama dengan mengantarkan dirinya kepada pintu kemaksiatan. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi, "Aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma'siyatillahi." Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bicaranya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka dia akan berbicara yang baik, dia akan mengucapkan hal-hal yang baik, dan ketika itu tidak terjadi, maka dia lebih baik diam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita banyak berbuat dosa dari lisan yang tidak kita jaga. Ketika kita menggunakan lisan kita untuk menggunjing, lisan kita digunakan untuk mencaci maki orang lain, lisan digunakan untuk mencemooh orang lain. Seringkali tanpa kita sadari, begitu mudahnya kita mencemooh orang lain. Ketika orang lain berbuat kesalahan, ketika orang lain berbuat kekeliruan, seakan-akan diri kita akan luput dari semua itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tak mengherankan bila menjaga lisan ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah pernah mengatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 hal yang menjadi indikator taubat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi karunia oleh Allah untuk bisa bertaubat kepadanya, dan semoga taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kelak kita menghadap Allah, dosa-dosa kita sudah diampuni olehnya dan kita mendapat rahmat serta maghfirahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.